Halo guys, balik lagi sama Wewe dan di samping gue ini bukan konsol game, ini bukan monitor, ini bukan mini PC, jadi ini adalah speaker. Jadi ini adalah speaker dari Divum, namanya Divum Dito yang di video sebelumnya udah gue bikin first impressionnya. Bagi kalian yang belum nonton, bisa kalian tonton di link yang gue taruh di deskripsi, silahkan tonton. Dan ini udah gue coba selama semingguan ya, dan ternyata fiturnya tuh banyak banget ya, apa sejagat lah ya, apa menembus batas, menembus jagat dari sebuah speaker gitu loh. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas apa aja sih yang bisa dilakukan oleh speaker ini selain layarnya ini ya. Nah, langsung aja tonton video ini sampai habis, langsung aja kita bahas. Nah, oke, sebelumnya gue ngingetin kalau di video ini nggak ngebahas suara ya. Karena udah gue bahas di first impression, video sebelumnya bisa kalian cek di link di deskripsi. Nah, dan di sini kita akan berfokus sama aplikasi Divum yang memang mostly fitur-fiturnya tuh dikendalikannya dari aplikasi Divum ini dan bisa kalian download di Play Store dan App Store. Dan di sini gue pakai yang Android. Dan untuk memakai aplikasi Divum ini harus bikin akun dulu, dan ini adalah tampilan utamanya. Jadi galeri pixel, dan ini ada Ricardo, dan ini bisa langsung kalian review di layar monitornya begitu. Dan ini akan kita bahas nanti dulu, jadi kita bahas settingannya dulu ya. Nah, di sini ada account yang tadi gue bilang harus bikin account dulu kalau mau pakai aplikasi Divum ini. Lalu ini adalah settingnya. Nah, ini sebenarnya smart speaker ya. Ini kenapa gambar Ricardo ya, enak banget. Ntar gue ganti dulu ya. Yang ini aja lah, lebih adem, lebih slimy. Nah, itulah, lanjut lagi ke LED settingnya. Nah, ini LED settingnya bisa kalian atur. Jadi ini ada sound comment, ada shake. Jadi shake itu maksudnya dari HP ya, bukan speakernya yang di shake. Jadi HP-nya yang di shake kalau buat ngatur cahaya, dan bisa juga kalian atur secara manual di sini. Jadi ini ada intensity-nya. Nah, kalau misalnya digeser ke kiri makin lama makin hitam. Kita balikin ke normal. Lalu ada juga energy saver mode. Dan saver mode ini gunanya kalau misalnya baterai udah mau habis ya. Nah, baterai udah mau habis dan kalian nyetel lagu kenceng banget nih, nah itu ntar akan otomatis suaranya berkurang. Jadi saat kalian mau gedein lagi nggak bisa, jadi paling cuma bisa nggak lebih dari 50% lah suara speakernya gitu. Lalu ada notification sound kalau kalian aktifin misalnya ada notif dari HP terhubung ke speaker. Nah, itu ntar bisa diatur dari sini. Dan ini ada power off-nya, jadi bisa kalian atur. Misalnya 1 jam nggak diapa-apain atau 3 jam nggak diapa-apain, nganggur gitu kan. Nah, ntar mati sendiri tuh. Cuman ini gue balikin 1 jam lagi. Lalu ada, kita keluar dulu. Ini device. Nah, jadi untuk menghubungkan, ini kan udah gue terhubung nih. Ngapain lagi Bluetooth search ya, kan udah terhubung. Nah, ini untuk menghubungkan aplikasi Divumnya ke perangkat speakernya. Nah, dan ini nggak semua bisa terhubung. Jadi yang terhubung ini cuma salah satunya Dito ya, yang gue pakai ini. Ini ada Timo, Tivo, Pixo, Timebox Mini, Timebox, dan masih banyak lagi nih. Dan kayaknya gue lihat nggak semua masuk Indonesia ya, jadi cuma beberapa. Yang gue lihat ini ada Tivo nih, ini mahal banget sih memang kalau gue lihat di e-commerce paling mahal lah. Apa ada lagi lebih mahal ya? Gue kurang paham. Oke, langsung aja kita beranjak ke music. Nah, ini adalah musicnya. Music ini bisa kalian langsung setel, walaupun lagu-lagunya emang nggak ada yang menarik ya di sini ya. Cuma bisa langsung kalian mainin, langsung terhubung ke speaker. Langsung kita skip ke, nah ini adalah galerinya tadi, yang ada. Ini kenapa Ricardo ada terus ya? Gue refresh dulu lah. Nah, lebih enak, lebih mendingan ya, pixel-pixelnya. Nah, ini adalah koleksi-koleksi pixelnya yang tadi gue bilang bisa langsung di-review di layar monitor Divum Dito ini. Bisa juga langsung kalian pindahkan. Jadi sebenarnya kalau kalian udah terdaftar, ya pasti terdaftar sih, karena kalau pakai Divum ini kan harus daftar ya. Jadi kalian bisa berkreasi dengan pixelnya. Nah, ini di tengah-tengah ini ada animation design editor. Dan ini gambarnya bisa kalian upload langsung ke aplikasi Divum dan orang-orang bisa download karya kalian. Jadi bikin sebagus mungkin biar bisa di recognize gitu.
Oke, dan tadi gue bilang ini galerinya nih. Nah, ini ada expert, isinya adalah user-user top yang bikin pixel ya. Nah, ini diantaranya. Jadi ada yang dari Jerman, ada dari Jepang. Ya, banyak lah ternyata user di Vum nih ya. Ih, keren juga nih PlayStation. Tambah. Sekian. Oke, sudah masuk ke di Vum Dito gua. Dan ini ada grup. Oh, ini ada grupnya nih. Dan ini ada forum segala macam komunitasnya. Jadi di Vum ini memang dia udah membangun ekosistem sendiri ya. Bagus banget. Dan ini adalah profile gua. Nah, jadi dia ada gamifikasinya, ada reward segala macam. Jadi, dan ini nama gue akun cadangan karena memang gue agak-agak parno ya, daftar pakai nama asli. Apalagi aplikasi kayak gini nih, kan baru pertama ya, jadi wajar lah ya takut-takut. Oke, sekarang kita beranjak ke channel. Wah, apa nih? Kita bahas ke clock dulu. Nah, ini adalah clocknya, jadi bisa kalian style juga stylenya kayak gimana. Ada yang LGBT, ada yang apa ini? Digital, tadi juga digital, ini ada analog tapi di layar, jadi digital juga, analog digital ya, maksudnya ini semua digital cuma style agak beda-beda gitu ya. Oke, kita bagi ke normal, warnanya hijau ya, kita bisa ubah juga warna jadi warna biru, merah, bebas kalian pilih warna apa aja. Dan ini ada apa lagi nih, di clock ini ada cuaca. Nah, dan ini sebenarnya gue tag video ini malam, cuma entah kenapa di pixelnya tuh siang hari. Kita aktifin aja nggak apa-apa. Lalu ada suhu, tadi kita terlihat itu 28 derajat suhu kamar. Lalu ada kalender, diaktifin. Nah, ini kalendernya nasionalis sekali. Dan ada gambar-gambar pixelnya. Cuma ini gue matiin aja karena gambarnya kurang menarik. Kita geser, ini clock, kita geser ke lightingnya. Nah, jadi ini warna defaultnya mau kayak gimana. Ini kan warna putih ya, bisa diganti ke warna orange, pink, kuning. Nah, lalu kita geser ke cloud channel. Jadi cloud channelnya adalah klasi gambar yang bakal geser terus. Nah, ini bisa disesuaikan dengan selera kalian, mood kalian mau kayak gimana gambar-gambarnya. Silahkan dipilih. Nah, ini adalah VJ effect yang VJ itu apa ya? Gue kurang paham. Mungkin kalau yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Jadi ini juga koleksinya banyak. Lalu ke visualizer. Nah, visualizer ini kalau kita nyetel lagu, nah jadi ntar visualizernya menyesuaikan irama lagunya nih, ritmenya. Jadi biasanya kan default kayak gini ya, naik turun gitu grafik tuh. Nah, bisa juga jadi orang joget. Dan ini customize ya, jadi gua cari dari galeri gitu. Lalu ke custom. Nah, tadi yang PS tadi nongol di sini nih ya, yang tadi gua add. Jadi kalian bisa menambah apa aja sih yang mau dimasukin ke aplikasi ke speaker di Vum Dito kalian. Oke, kita geser ke discover. Nah, discover ini adalah kontrol dari fitur-fitur yang ada di aplikasi lagi di speaker di Vum ini, cuma kita kontrol lewat aplikasinya. Jadi ini ada desain ini kalian bisa berkreativitas, yang tadi gue bilang kalian bisa membuat pixel ya sesuai dengan kemauan kalian dan bisa di-upload di Vum-nya, dan ntar orang-orang juga bisa pakai area kalian. Nah, ini kita coba gambar-gambar aja ya. Gambar apa nih gue nih? Gambar apa nih? Dan juga warna saya ganti-ganti. Oke, ini gue gambar Donald Trump. Nah, mirip ya. Sudahlah, nggak apa-apa, kan cuma contoh doang. Dan ini juga toolsnya lengkap ya. Ada keluar, ada fill, ada bikin garis nih. Nah, garisnya langsung di setting, lalu bikin circle. Nah, nggak kelihatan ya. Dan juga mirror nih, jadi bisa mirror pixelnya. Lalu bisa animation juga, jadi animation ini frame defaultnya 11, bisa kalian tambah lagi.
kayak tadi gue bilang, tadi kan editornya kan tuh bergerak-gerak banyak gambarnya, itu bikinnya dari sini. Kita skip karena akan banyak makan waktu kalau kita bikin. Lalu editor, text editor, apa ya? Coba kita tulis WW Gaming, WW Review, WW Gaming. Nah, kita play, akan keluar di layar, dan kecepatannya bisa kita setting sangat cepat atau berhenti. Nah, background juga bisa kita setting nih, gerak cepat. Itu nggak keluar ya? Nah, harus irama sama teksnya. Oke, lalu beranjak ke pixel coloring. Nah, ini ada text mode sama custom mode. Jadi text mode nih kayak challenge gitu ya. Misalnya gajah nih. Nah, ini kita mau warnanya gajah. Mau warnanya kayak gimana serah kalian. Ini gajah kari karena warnanya kuning. Adalah lama nih kalau misalnya nyoba-nyoba. Itu pokoknya intinya nih pixel coloring gitu ya. Oke, lalu kita ke mixer. Nah, mixer nih yang paling unik karena di sini kita bisa berkreasi mau bikin musik kayak gimana. Ada pianonya. Wah, suaranya kurang gede ya. Gedein dulu. Selain piano ada apalagi nih, ada ini apa namanya? Udah malam jadi gue nggak bisa main ini lama-lama. Ini ada drum juga, dung. Nah, dan ketika kita memainkan instrumen musiknya nih tervisualisasi di monitornya itu. Oke, ini ada bell, ada lonceng, ada biola, ada trompet, klarinet. Ini lengkap, jadi bisa kalian record instrumen yang kalian bikin dan bisa kalian simpan di Divoom-nya atau kalian upload langsung ke aplikasi Divoom-nya. Gitu. Oke, kita langsung beranjak ke ini voice message, ya voice message. Lalu chat ini jadi berhubungan dengan HP ya, bukan yang di aplikasi Divoom-nya. Alarm, nah fungsinya ya ini alarm HP sebenarnya, cuma terkoneksi kalau misalnya kalian Bluetooth, alarmnya suaranya di Divoom-nya. Lalu sleep planner ini sama setting dari HP. Jadi di aplikasi Divoom Dito-nya itu cuma support suaranya aja gitu, notif lah. Lalu ada game. Oke, nah ini kalau kita mainin game di sini sebenarnya kita bisa mainin game di Divoom Dito-nya. Cuma kalau kita mainin via aplikasi Divoom, HP kita ini akan berfungsi sebagai controllernya. Ini kita main Tetris ya, go. Nah, jadi ini buat main buat main gamenya, dan gamenya juga cukup banyak. Ini ada apa sih ini? Balapan, bukan balapan. Oh, ini mesin jackpot. Ini adalah pixel dice. Lalu apa lagi nih? Nah, ini nih game zaman SD. Ini bolanya lama juga ya, kita skip aja lah. Ya ada Flappy Wing atau Flappy Bird. Ini Flappy Bird versi pixel yang sebenarnya dilihat juga agak kurang ya. Bisa kalian mainin juga sebenarnya via speaker Divoom-nya langsung, karena itu kan ada controllernya tuh, ada keyboardnya kan. Itu sebenarnya bisa main di situ juga. Nah, cuma lebih enak main via HP ini ya, jadi controllernya. Oke, kita skip aja. Ini gamenya ada lagi nih, banyak. Ada Snake, ada ini balapan nih, game-game gamebot zaman dulu nih. Lalu Block Eliminator. Ini kita skip aja ya, karena memang overall game ya semuanya. Oke, lalu kita ke stopwatch. Nah, stopwatch jadi kalau kita start dia akan mulai di speakernya. Nah, begitu. Reset. Kita balik, kita ke celebration, itu notifikasi juga sama countdown meter. Nah, ini start. Nah, kalau kalian ada lomba atau ujian gitu ya, nah bisa pakai ini. Ya, stop aja, kita skip langsung ke noise meter. Nah, bisa
Ini buat mendeteksi suara-suara. Nih gue ngomong kedeteksi ya. Lu nah begitu kedengeran ya, jadi terdeteksi langsung. Jadi di foam ini memang banyak sensornya, mantep pokoknya. Lalu ada scoreboard. Nah kalau kalian main Yu-Gi-Oh kan duel gitu kan, nah jadi ada bisa scoringnya, cuman nggak apa, bukan skor duel Yu-Gi-Oh ya, lebih ke skor ya kompetisi biasalah. Kalau Yu-Gi-Oh kan di set dari 4.000 ya atau 8.000 begitu. Lalu notification ya sama kayak tadi, weather. Nah tadi ini ntar tervisualisasinya via yang tadi gambar tadi ya, yang di clock itu. Jadi ini cuma display aja kalau di aplikasi di foam-nya. Oke, sekarang apa lagi ya? Oh iya, sekarang kita mengeksplor dari pixel-pixelnya. Nah, jadi di sini nih pixelnya ada ukurannya nih, ada 16x16, 32x32, 64x64. Nah, untuk pixel dari di foam Ditto ini ukurannya adalah 16x16. Kalau 64x64 maka tampilan di layarnya itu bukan bakal ini ya, nggak sempurna lah, nggak maksimal. Nah coba ini kan jadi begitu ya, jadi jelek. Padahal di display aplikasinya ini mantep gitu ya, hampir ya 64x4 ya kan, jadi kecil ininya, resolusinya tuh jadi terlihat lebih jelas karakternya gitu ya. Kalau di tampilan monitornya jadinya membesar gitu, ngezoom, jadi nggak jelas gambar apa gitu. Jadi kita settingnya ke 16x16. Nah memang pixelnya disesuaikan dengan di foam Ditto ini. Nah ini jadi lebih jelas tuh. Untuk yang tadi 64x64 kalian bisa beli di foam Tivo. Nah itu memang pixelnya lebih banyak daripada di foam Ditto ini, atau Pixo, atau yang lain juga jadi banyak yang mensupport 64x64 ya. Ada Fall Guys, di add dulu lah skill. Nah itu notifnya tuh kalau misalnya lagi upload ke stiker di foamnya, tadi ada TV terus ada panah ke bawah gitu, nah itu lagi upload ke speakernya, pixelnya. Oke, mungkin itu adalah fitur-fiturnya yang bisa dieksplor dari di foam Ditto ini. Jadi untuk membuka potensinya itu memang harus dengan bantuan aplikasi di foam ini. Oke, jadi kesimpulannya mungkin untuk kalian yang mau cari speaker yang bukan sekedar speaker, yang bisa berkreasi juga, yang bisa main game juga, nah ini adalah speaker pilihan buat kalian nih. Dan memang harganya tuh nggak bohong ya, dengan harga 1,4 gitu ya kalau nggak diskon, itu kalian dapat semua fitur ini begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Cukup panjang ya, karena memang fitur tuh banyak banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau di video ini ada kesalahan, tolong dimaafkan. Bila ada komentar dan saran, bisa kalian sampaikan di kolom komentar juga. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.